이제 시작입니다. 죽은 거 아니야? 저 한강배 씨 안 좋아해요. 네? 내가 친구 보내줄게. 아빠요! 하지 마세요! Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama mistik pop-up bar yang dirilis tahun 2020. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Woo-ju menemui Yomra-dewang. Dia mengaku salah. Yomra-dewang mengatakan tidak akan menarik kembali anak yang sudah diberikan kepada orang tuanya. Namun, mereka dihukum melakukan pelayanan masyarakat selama 120 jam di alam baka dan kedai mereka disita. Di ruang pemeriksaan reinkarnasi, anggota komite memutuskan Byeon-tae-sik akan bereinkarnasi di level C karena membeli lilin pada buah agar terlihat berkilau dan memberikan pewarna berbahaya pada roti agar roti terlihat menarik. Woo-ju memberitahu reinkarnasi level A menjadi manusia, level B menjadi hewan, dan level C menjadi serangga. Ketua komite mengetuk palu, Byeon-tae-sik akan bereinkarnasi menjadi kumbang kotoran. Selanjutnya, sekelompok pemadam yang berhasil menyelamatkan 300 orang. Anggota komite memutuskan mereka akan bereinkarnasi di level A. Mereka semua akan reinkarnasi menjadi grup idol K-pop Baram Sonyeodan, disingkat BLS. Bukan Bangtan Sonyeodan atau BTS ya guys. Setelah itu, Woo-ju mengantar mereka ke pancuran lupa. Sebelum bereinkarnasi, mereka harus masuk ke pancuran lupa agar lupa semua kehidupan lalu mereka. Sementara itu, Kang Be datang ke tempat kedai mistis biasa berada, namun tidak ada kedainya. Sudah 3 hari dia menunggu mereka datang. Kang Be mengkhawatirkan mereka. Dia berharap mereka datang ke mimpinya malam ini. Di ruangan Yomra-dewang, dia memberitahu ada roh yang bereinkarnasi ke dunia nyata tanpa dihapus ingatannya. Jadi, dia membutuhkan bantuan mereka untuk mencari roh itu. Dia berharap bisa menyelesaikan kasus ini secara diam-diam agar Kaisar Giok tidak tahu. Jika mereka berhasil menangkap roh itu, Yomra-dewang mengizinkan kedai mereka dibuka kembali. Mereka tidak perlu menjalani hukuman pelayanan masyarakat dan ini akan dihitung satu kasus selesai. Selanjutnya mereka diberitahu roh yang harus mereka tangkap adalah Jang Boksu. Dia suka berjudi dan tujuan hidupnya adalah mendapatkan jackpot. Boksu suka mengambil uang keluarganya dan temannya untuk berjudi. Boksu akhirnya meninggal karena kecelakaan saat dikejar rentenir. Di ruang reinkarnasi, anggota komite memutuskan dia bereinkarnasi menjadi ayam karena telah merugikan dan melukai banyak orang selama hidupnya. Boksu masuk ke kandang ayam. Dia melihat telur yang harus dia masuki. Pemilik rumah bernama Kim Yo-gun masuk ke dalam kandang untuk mengambil telur. Yong-gun kepleset. Dia jatuh tidak sadarkan diri. Boksu memutuskan masuk ke dalam tubuh Yong-gun daripada dia menjadi ayam. Di tempat yang lain, Kang Be sangat senang melihat mereka kembali. Gui mengatakan keadaan Kang Be terlihat tidak baik. Kang Be memberitahu tidak tidur semalam karena khawatir dan takut tidak bisa bertemu lagi dengan mereka. Selanjutnya mereka datang ke rumah Yong-gun. Woo-ju memberitahu Boksu seharusnya lahir sebagai telur ayam di sini. Yong-gun keluar. Kang Be memberitahu dia adalah pemilik supermarket tempatnya bekerja. Sebuah truk kurir datang. Mereka menyamar sebagai kurir pengantar, kemudian masuk ke dalam kandang. Gui menyuruh Kang Be menyentuh ayamnya. Kemudian dia bicara dengan si ayam.
Gui memberitahu Boksu masuk ke tubuh pemilik supermarket couple. Berarti Roh Hyung-gun terkunci di alam bawah sadarnya. Mereka mengikuti Boksu. Mobilnya berhenti di lampu merah. Boksu teringat meninggal di lampu merah ini. Sebelum kejadian itu, dia meminjam uang pada temannya bernama Lee Gisop. Gisop bertanya sampai kapan dia akan terus meminjam uang untuk berjudi dan kabur karena tidak bisa membayar. Tiba-tiba ponsel Gisop bunyi. Sementara itu, Boksu melihat rentenir datang untuk menagih hutang. Dia pikir Gisop yang memberitahu keberadaannya pada mereka. Boksu buru-buru lari. Sialnya, dia tertabrak mobil dan meninggal. Boksu berpikir dia mati karena Gisop. Dia menyewa tukang pukul si rentenir untuk merusak toko buah Gisop. 수고했다. Wulju dan Gui melihat apa yang terjadi. Wulju mengatakan mereka harus membuat Yonggen minum sanggepju. Setelah itu, Kang Be mengikuti gladi bersih untuk lomba menari. Boksu datang membawakan mereka cemilan. Dia kemudian memberitahu pemenang juara 1 lomba menari boleh meminta apa saja padanya selain mendapatkan hadiah uang. Keesokan harinya, semua peserta tampil bagus. Giliran Kang Be dan Yorin, mereka tampil sempurna. Pemenang juara 1 lomba menari tentu saja Kang Be dan Yorin. Yorin minta diangkat menjadi pegawai tetap, sementara Kang Be minta minum bersama dengan Boksu di rumahnya. Di rumah Kang Be, dia memperkenalkan Wulju dan Gui sebagai bibi dan pamannya. Kemudian Kang Be menuang sanggepju untuk Yonggen dan dia tertidur. Boksu kembali sadar setelah tertabrak mobil. Dia melihat uang di jalan dan memungutinya sampai ke tempat si rentenir. Dia mendengar si rentenir bilang bertemu dengan Boksu di toko buah saat ingin menagih utang. Jadi mereka tidak sengaja bertemu Boksu di toko buah, bukan karena Gisop temannya yang memberitahu keberadaannya. Selain itu, Gisop membayar semua hutang Boksu pada rentenir. Boksu merasa bersalah. Dia buru-buru ke toko Gisop. Di dalam ada pacar Gisop bernama Gyeongah. Gyeongah merasa sedih. Uang yang Gisop kumpulkan untuk kuliah dia pinjamkan pada Boksu, dan uang tabungan pernikahan mereka dia pakai untuk membayar hutang Boksu. Setelah mendengarnya, Boksu merasa sangat bersalah dan bersedia kembali ke alam baka dengan Wulju. Di supermarket, Kang Be dan Yorin saling mengucapkan selamat karena mereka sudah bekerja keras dan menjadi juara 1. Kang Be bertanya di mana tim keamanan mau makan malam. Yorin tidak fokus pada pertanyaan Kang Be. Dia terus melihat bibirnya. Tiba-tiba dia menciumnya kemudian pergi. Di suatu gedung, pengawal Yeonbujang sedang mengejar roh jahat, yaitu Kim Won-hyung. Mereka berkelahi, namun dia kalah. Sementara itu, di kedai mistis, nomor di papan berubah. Mereka merayakannya bersama. Gui memberitahu sudah melaporkan ke polisi mengenai si rentenir. Jadi dia ditangkap polisi dan pemilik toko buah telah mendapatkan uangnya kembali. Gui kemudian mengatakan mereka hanya butuh 4 kasus lagi agar target Wulju selesai. Sementara itu di atap gedung, Yeonbujang menemukan pedang pengawalnya. Adegan selanjutnya, Gui sedang membaca novel online. Wulju membaca judulnya Rayuan Juliet, penulisnya penyihir es. Gui memberitahu ini adalah novel online paling populer saat ini. Kang Be dan Yeonbujang masuk. Yeonbujang bertanya kenapa Kang Be terus senyum-senyum sendiri. Gui memberitahu dia terus tersenyum sendiri tanpa alasan setelah lomba menari selesai. Mereka menebak dia mencium Yorin. Di depan apartemennya, Kang Be bertemu dengan pemilik gedung tempatnya tinggal. Dia menawarkan 1 kamar kosong di gedungnya. Dia akan memberikan setengah harga, lebih murah daripada tempat tinggalnya sekarang. Kang Be mengatakan tempatnya bagus dan lebih lebar. Di dalam kamar, Kang Be mendengar suara menyuruhnya pergi dari sini. Kang Be memberitahu kontraknya di kamar atas belum selesai.
jadi dia tidak bisa menyewa tempat ini. Saat berjalan ke kamarnya, Kang B mengambil amplop yang ditujukan untuk penyihir es. Keesokan malamnya, tim dari keamanan dan pusat kepuasan pelanggan makan malam bersama. Mereka merayakan kemenangan lomba menari berpasangan. Selama makan dan minum, Kang B bersikap sangat baik pada Yorin. Setelah selesai, Kang B mengantar Yorin pulang. Saat berjalan, Yorin memberitahu bahwa dia tidak punya perasaan padanya. Dia minta maaf karena sudah menciumnya. Lomba menari itu membuat perasaannya senang. Jadi, dia salah mengira kalau dia menyukainya. Tidak ada hal yang membuat mereka bisa saling menyukai. Kemudian Yorin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Kang B selama ini. Selanjutnya, Kang B datang ke kedai. Dia memberitahu ditolak oleh Yorin, padahal belum menyatakan perasaannya. Wulju mengatakan Yorin benar-benar gadis yang aneh dan mulai marah-marah karena Yorin menyakiti hati Kang B. Pria di meja seberang ikutan ngomong. Dia bilang sepertinya Kang B ditakdirkan melajang seumur hidupnya sampai mati. Kang B bertanya kenapa bicara seperti itu padanya, kemudian menyuruhnya pergi. Wulju dan Gui terkejut. Kang B bisa melihat orang itu. Wulju memberitahu orang itu adalah hantu. Dia makan udon dulu sebelum ke alam baka. Kang B tidak percaya. Dia menghampiri pria itu. Gui mengatakan ini mungkin karena Kang B berulang kali pulang dan pergi dari dunia mimpi dan alam baka. Jadi dia bisa melihat mereka. Wulju memintanya bertahan sebentar lagi dan jangan khawatir. Bila target 100.000 tercapai, Wulju akan ke dunia mimpi Kang B untuk menutup penglihatan spiritualnya. Keesokan harinya di supermarket, Yorin melihat Kang B tidak ada di tempatnya. Jindong memberitahu Kang B tidak masuk karena sakit. Yorin bertanya sakit apa dan kenapa. Guys, kemarin dia nolak, sekarang khawatir. Emang aneh si Yorin ya guys? Jindong menjawab tidak tahu. Yorin malah kesal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu padahal rekan kerjanya. Kang B datang ke kedai. Dia cuti hari ini karena malu bertemu dengan Yorin dan takut melihat hantu lagi. Gui memberikan kacamata agar dia tidak bertatapan dengan hantu. Wulju datang membawa garam. Garam berkualitas ini dia ambil dari tanah yang terpencil dan bebas dari polusi. Dia menyuruh Kang B membawa segenggam garam dan melemparkan pada hantu saat melihatnya. Kang B mengucapkan terima kasih atas perhatian mereka. Gui bertanya apakah kemarin adalah pertama kalinya dia bisa mendengar dan melihat hantu. Kang B memberitahu mendengar suara menyuruhnya pergi di kamar apartemen. Nama orang yang meninggali apartemen itu adalah penyihir es berdasarkan surat-suratnya yang dia temukan. Gui mengatakan penyihir es adalah nama penulis rayuan Juliet yang belum lama ini meninggal. Wulju menduga dia meninggal dan menjadi arwah di rumah. Mereka datang ke apartemen itu, sedang ada dukun yang berdoa. Pemiliknya mengatakan penyewa kamar sebelumnya meninggal di kamar ini. Jadi dia memanggil dukun ke sini. Mereka melihat arwah penyihir es ada di dalam kamar. Sementara dukun itu memberitahu arwah pria ini punya banyak amarah dalam dirinya. Dia mengakhiri hidupnya di usia muda. Wulju mengatakan arwah itu adalah gadis berusia 20 tahun dan meninggal karena serangan jantung. Pemiliknya membenarkan apa yang dikatakan Wulju. Gui memperkenalkan Wulju sebagai ibu peri dunia ilmu hitam yang telah berlatih 10 tahun di gunung. Pemilik gedungnya memohon bantuan Wulju. Kemudian dia mengusir sang dukun. Selanjutnya, Kang B memberitahu mereka ingin membantunya dan mereka berdua adalah penggemar berat cerita novelnya. Shinbora memberitahu dirinya penulis novel online dengan nama pena penyihir es. Karena punya penyakit jantung, dia jarang keluar rumah dan tidak punya banyak teman. Namun dia senang menulis. Pada suatu hari, pria itu datang ke dalam hidupnya. Pria itu adalah kurir pengantar paket bernama Kim Doyong. Bora membantunya memasang koyo di pinggangnya yang sakit. Sejak saat itu, Doyong selalu mampir ke apartemennya untuk sekedar minum atau makan. Dan dia selalu menantikan kedatangan paket. Paket artinya dia bisa bertemu dengannya.
mereka semakin dekat. Doyong baru tahu Bora adalah seorang penulis. Bora memberitahu menulis novel online bergenre romantis seperti Romeo dan Juliet. Suatu hari, Doyong datang membawa hadiah untuk Bora. Dia mendengar Bora mengatakan kurir paket peluangnya nihil, padahal dia hanya dimanfaatkan saja, tapi dia terus mengejar sampai akhirnya terasa menyebalkan. Doyong pikir Bora sedang membicarakannya. Dia memutuskan pergi tanpa bertemu dengannya. Ternyata Bora sedang membicarakan mengenai kelanjutan isi novelnya dengan editornya di telepon. Setelah hari itu, Bora tidak bisa menghubunginya lagi. Dia mengganti nomor teleponnya dan rute pengiriman paketnya. Sepertinya dia salah paham dengan ucapannya saat itu. Dia ingin Doyong tidak salah paham lagi karena dia adalah orang pertama yang disukainya dan orang yang spesial untuknya. Selanjutnya mereka membuka kedai di dekat kantor Doyong. Doyong yang lapar dan melihat kedai mistis masuk ke dalam. Mereka menyediakan roti bakar dan susu yang sudah diberi sang Gepju. Setelah meminumnya, dia tertidur. Di dunia mimpi Doyong, dia melihat drama yang menceritakan novel Bora tentang Romeo dan Juliet yang saling jatuh cinta, tapi tidak direstui oleh ayah mereka karena mereka bermusuhan. Romeo berusaha mewujudkan cinta mereka. Dia mulai bekerja menjadi kurir pengantar paket. Demi Juliet, dia pergi dari rumah. Jadi kekayaan, keluarga dan kehormatan tidak berarti baginya. Dia hanya membutuhkannya. Juliet tidak setuju dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia harus melanjutkan bisnis ayahnya. Selanjutnya, Montague, ayah Romeo, menemui Juliet. Montague mengetahui ayah Juliet bisnisnya bangkrut. Montague memberikan Juliet uang dengan syarat dia harus meninggalkan Romeo. Juliet memberitahu bahwa sebenarnya yang dia cintai bukan Romeo, tapi Montague. Kemudian Montague memberitahu mereka berdua akan menikah. Dia mengidap kanker stadium akhir. Waktunya tinggal 3 bulan lagi, jadi dia ingin bercinta sebelum meninggal. Capulet, ayah Juliet, datang. Dia merestui hubungan mereka karena Montague kaya dan sebentar lagi meninggal. Romeo hatinya terluka. Dia memutuskan minum racun di hari pernikahan Juliet. Juliet datang menghentikannya. Dia mengatakan tidak bisa menikah dengan ayahnya karena sebenarnya dia hanya mencintainya. Doyong sadar cerita novel kurir paket dan Juliet tentang dirinya dan Bora. Doyong kemudian menemui arwah Bora. Dia minta maaf karena datang sangat terlambat. Doyong memberitahu novelnya sangat menarik. Akhirnya dia tahu perasaannya yang sebenarnya. Kemudian Doyong memberikan jepit rambut kepadanya sambil bilang dia sangat menyukainya. Bora mengucapkan terima kasih karena dia telah memberinya kenangan indah. Kemudian memakai jepit rambutnya. Sebelum pergi, Bora mengucapkan terima kasih pada Wulju. Berkat dia, dirinya bisa pergi dengan tenang. Di kedai mistis, angka di papannya berubah. Wulju mengatakan, selama 500 tahun mengerjakan ini, dia sadar satu hal. Setiap manusia di bumi ini bisa bertahan hidup bila ada satu orang yang mau mendengar ceritanya. Namun, dia tidak punya. Semua orang memalingkan wajahnya, menutup telinganya. Orang yang paling dia percaya telah meninggal lebih dulu, sedangkan orang yang lainnya mengkhianatinya. Wulju teringat masa lalunya. Setelah putra mahkota sadar, dia mengajak Wulju bicara. Sejak saat itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan putra mahkota meminta Wulju menerima cintanya. Ratu mengetahui hubungan mereka. Dia mengatakan tidak ingin melihat wajahnya lagi. Jika tidak sengaja mereka bertemu lagi, dia akan mati. Suatu malam, diam-diam putra mahkota datang ke kamarnya. Dia datang karena ingin melihat wajahnya. Wulju memberitahu dirinya dan ibunya akan mendapatkan masalah besar. Putra mahkota memintanya untuk jangan cemas, dia akan melindunginya. 나를 믿거라. 내가 지키겠다. Setelah rumahnya terbakar dan ibunya dibunuh, dia bertemu dengan Wonyong. Wulju memberitahu ibunya dibunuh. Mereka pasti ingin membunuhnya. Ibunya terbunuh karena menggantikannya. Wulju melihat tangan Wonyong terluka.
Won Hyung mengaku tangannya terluka saat bertarung di dekat rumahnya. Saat dia datang ke rumahnya, semua sudah terbakar. Woo-ju ingin bertemu dengan putra mahkota. Won Hyung memberitahu dia tidak bisa bertemu lagi dengan putra mahkota. Putra mahkota akan menikahi wanita pilihan ibunya. Kembali ke kedai, Kang Be meminta Woo-ju untuk bicara dengannya jika dia butuh seseorang untuk mendengarkan ceritanya. Begitu juga dengan Gui, dia ingin mendengar ceritanya. Setelah itu, Gui mengantar Kang Be pulang. Terlihat Won Hyung mengikuti mereka. Yeon Bujang memegang pundaknya. Won Hyung memanggilnya ayah. Yeon Bujang mengatakan dia sudah hampir selesai menjalani hukuman siksaan neraka selama 500 tahun. Kenapa dia kabur? Yeon Bujang mengajaknya kembali ke neraka. Won Hyung menolaknya. Dia ingin balas dendam pada putra mahkota yang telah membunuhnya. Yeon Bujang menyerangnya. Won Hyung bertanya kenapa ayahnya selalu memihak putra mahkota. Bahkan saat dirinya meregang nyawa, dia tidak pernah sekalipun memihak padanya dan memandang dirinya sebagai putranya. Dia ingin disayang olehnya. Kemudian Won Hyung meraih tangannya. Beberapa hari kemudian sang dukun datang ke kedai. Dia minta bantuan Woo-ju. Dia tahu Woo-ju membantu arwah Bora. Dia menceritakan dirinya sebenarnya adalah dukun yang terkenal. Namun sekarang dia kehilangan kemampuannya sehingga tidak bisa melihat arwah apapun. Dia bisa kehilangan pekerjaan dan mati kelaparan. Dalam hatinya Woo-ju mengatakan ini bisa dihitung satu kasus bila berhasil. Dukun itu bertanya bisakah Woo-ju membuatnya bisa melihat hantu kembali. Woo-ju memberitahu penglihatan spiritualnya yang menghubungkan alam baka dan dunia nyata sudah tertutup. Woo-ju akan membuka pintu penglihatan spiritualnya. Mereka datang ke dunia mimpi, menuju ke ruangan penglihatan spiritual. Namun sayangnya pintu ruangan penglihatan spiritual terkunci. Terlihat tanda pintu ruangan penglihatan spiritual ditutup permanen. Kemudian mereka datang ke balai kota. Woo-ju bertanya bagaimana caranya jika manusia ingin membuka dan menutup kemampuan spiritualnya. Petugas memberitahu mereka tidak bisa melakukannya lagi tanpa campur tangan Tuhan dan hukum alam yang ada karena hukumnya sudah direvisi oleh Kaisar Giok. Mereka memohon agar petugas memberikan mereka kesempatan sekali saja untuk menggunakan pintu penglihatan spiritual. Kali ini mereka membutuhkannya bukan untuk si dukun, melainkan untuk menutup penglihatan spiritual Kang Be. Namun petugas tetap tidak bisa membantu mereka. Selanjutnya Woo-ju menemui Samsin. Dia bertanya bagaimana caranya menutup kemampuan spiritual Kang Be. Samsin memberitahu Kang Be memiliki energi yin karena bisa keluar masuk dunia mimpi dan melihat hantu. Bila dipasangkan dengan orang yang dipenuhi energi yang, energinya akan menjadi seimbang dan normal. Orang yang memiliki energi yang merupakan reinkarnasi dari Sinabar. Woo-ju teringat masa lalunya. Dia dan ibunya berdoa di dalam gua. Di hadapan mereka adalah batu Sinabar. Ibunya memberitahu batu ini punya energi kuat yang sehingga roh-roh tidak tahan berada di dekatnya. Sinabar juga bisa mengusir hama dan obat manjur untuk segala penyakit. Ada roh di dalam batu Sinabar, sama seperti manusia. Kembali ke Woo-ju, berarti dia harus mencari manusia yang merupakan reinkarnasi objek spiritual dari roh Sinabar. Samsin memberitahu Sinabar adalah roh wanita. Di kehidupan sebelumnya, dia banyak menderita. Samsin berharap Sinabar bertemu dengan orang yang tulus mencintainya. Woo-ju bertanya berapa umur Sinabar sekarang, tinggal di mana, dan siapa namanya. Samsin tidak bisa memberitahu karena reinkarnasi dari objek spiritual adalah rahasia. Selanjutnya, Kang Be mendapatkan selembaran anak hilang dari seorang ibu bernama Hyun-ok. Dia membantu Hyun-ok untuk menyebar selembarannya. Setelah itu, Kang Be membawanya ke kedai dan memberitahu bahwa mereka berdua bisa membantu mencari putranya. Hyun-ok menceritakan putranya Junwoo sudah menghilang selama 15 tahun. Dia hilang saat usianya 7 tahun. Saat Junwoo berusia 5 tahun, suaminya meninggal karena kanker ginjal. Saat sarapan, Hyun-ok memberitahu bahwa dia akan pulang terlambat hari ini. Di restoran, ada seorang pria bernama Sang Chol.
yang suka padanya. Dia adalah teman SD-nya. Hyun-ok selalu menolaknya ketika diajak minum dan makan bersama. Hyun-ok juga sudah terus terang bahwa dia tidak pernah menyukainya. Tiba di rumah, dia tidak menemukan Junho. Kemudian dia keluar mencarinya. Sejak hari itu, Hyun-ok tidak pernah bertemu lagi dengannya. Dia hanya ingin tahu apakah Junho masih hidup. Hyun-ok memberitahu dia curiga dengan Sang Chol. Namun saat Junho hilang, dia punya alibi yang sangat kuat sehingga polisi membebaskannya. Sejak saat itu, Sang Chol tidak pernah menghubunginya dan hilang begitu saja. Gui bertanya nama sekolah SD mereka dan umur Sang Chol. Hyun-ok menjawab dia lahir tahun 1976 dan bersekolah di SD Mido. Woo-ju mengatakan Junho pasti kembali, walaupun berat cobalah untuk bertahan. Setelah mendengar cerita mereka, Yong Bujang pergi meninggalkan kedai menuju ke rumah Sang Chol. Tiba di rumah Sang Chol, Yong Bujang membunuhnya. Mereka datang terlambat dan menemukan Sang Chol di lantai. Gui mengatakan dia masih hidup tapi sekarat. Usianya tinggal beberapa menit lagi. Bahaya jika mereka masuk sekarang. Mereka akan terperangkap di dunia mimpi selamanya. Jika Sang Chol mati, Woo-ju tetap akan masuk karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk menemukan Junho. Gui minta Kang Be mengawasi Sang Chol. Bila kondisinya memburuk, cepat panggil mereka. Mereka melihat Sang Chol mendatangi Junho yang sedang bermain. Dia melampiaskan kekesalan ditolak oleh Hyun-ok pada Junho. Sang Chol mengangkatnya. Saat menurunkannya, kepala Junho terbentur. Terjadi gempa. Kang Be memanggil mereka. Sang Chol membawa Junho dan menaruhnya di depan panti asuhan. Woo-ju berusaha melihat nama panti asuhannya. Setelah itu mereka keluar. Keesokan harinya, Kang Be melihat hantu di loker. Yong Bujang menangkap hantunya. Dia mengatakan garam tidak akan membantunya sama sekali. Kemudian menghasut Kang Be. Dia mengatakan Woo-ju dan Gui sedang memanfaatkan dan menipunya. Kang Be mengatakan tidak mungkin dia percaya pada mereka. Di kedai, Woo-ju mendapatkan telepon dari panti asuhan. Mereka berhasil menemukan Junho. Dia ada di Amerika Serikat dan akan kembali ke sini. Gui tidak begitu senang. Hatinya berat karena Kang Be. Lebih baik mereka jujur pada Kang Be saat dia datang. Bila terus mengulur waktu, mereka sama saja menipu Kang Be. Kang Be mendengar pembicaraan mereka di luar. Gui mengatakan jika mereka tidak bisa menutup penglihatan spiritualnya, Kang Be harus berhenti bekerja di sini. Kang Be masuk, bertanya apakah dia bisa menghilangkan kemampuannya. Gui memberitahu dulu mereka berpikir seperti itu. Sekarang mereka tidak tahu caranya bagaimana, kemudian minta maaf. Kang Be merasa mereka menipunya dan memanfaatkannya, kemudian pergi meninggalkan kedai. Keesokan harinya, Gui menemui Kang Be. Dia minta maaf, masalah ini terjadi karena kesalahannya. Kang Be mengatakan tidak apa-apa, dia terbiasa hidup dimanfaatkan dan dibuang seperti ini. Dahulu di panti asuhan, Kang Be dinamai anak yang dikutuk, makanya dia dibuang oleh orang tuanya dan tidak ada orang tua yang mau merawatnya. Para guru tidak ada yang mau mengajarnya. Mereka membencinya karena setiap kali bersamanya, mereka selalu salah bicara dan merasa ngeri. Sementara orang tua yang ingin mengadopsinya malah bertengkar dan batal mengadopsinya. Wanita itu menyentuh kepala Kang Be. Dia mengatakan alasannya mengadopsi anak agar suaminya sering di rumah. Saat sang pria menyentuh Kang Be, dia berkata kenapa mengadopsi anak. Dia bertahan dengannya karena warisan keluarganya. Dia akan mengambil uangnya, kemudian menceraikannya. Kang Be mengatakan mereka berdua adalah satu-satunya yang dia percaya dan tempatnya bercerita. Dia merasa punya keluarga bersama mereka. Gui memberitahu mereka akan mencari cara agar bisa menutup penglihatan spiritualnya. Namun Kang Be sudah tidak mau berharap lagi. Dia meminta Gui pergi dan jangan mencarinya lagi. Sementara itu, Woo-ju menemui Samsin. Dia bertanya si Nabar bereinkarnasi menjadi siapa. Samsin setuju memberitahu jika dia bersedia ke neraka.
Selanjutnya, Wulju datang ke rumah sakit menemani Hyun-ok untuk bertemu dengan Junwoo yang sedang sakit. Hyun-ok minta maaf karena terlambat menemukannya dan mulai kini dia akan selalu ada di sisinya. Wulju iri pada Hyun-ok karena dia bisa melihat wajah putranya, sedangkan dirinya tidak pernah melihat wajah anaknya. Keesokan harinya, Samsin menemui Kang Be. Dia memberitahu Wulju tidak pernah memanfaatkan seseorang agar dia tidak masuk neraka. Dia orang yang sangat hangat dan selalu mengorbankan dirinya. 500 tahun lalu, Wulju mengalami ketidakadilan dan mengakhiri hidupnya di pohon keramat. Namun, dia tidak tahu membunuh dua nyawa lain sekaligus, yaitu pohon keramat dan anak yang dikandungnya yang tidak dia ketahui. Karena nasib buruk, kesedihan pohon keramat masuk ke jiwa janin itu. Karena itu, anak itu ditakdirkan hidup dalam kemalangan selama beribu-ribu tahun, hingga dendam pohon keramat terbayar. Di hadapan Nyomradewang, Wulju mengatakan anaknya tidak bersalah, dia hanya bayi malang yang belum lahir ke dunia nyata. Samsin memberitahu untuk menyelamatkan jiwa anaknya, Wulju menggantikan pohon keramat, membantu menyelesaikan masalah 100.000 orang. Kemudian Samsin mengatakan baru pertama kali dia melihat Wulju sangat peduli pada manusia. 저를 걱정하셨어요? Samsin memperlihatkan kontrak pemindahan dosa. Jika Wulju ingin tahu siapa Sinabar, dia harus bersedia bertanggung jawab karena dirinya telah membocorkan rahasia ini padanya. Dia akan kehilangan kesempatan untuk reinkarnasi setelah menyelesaikan target 100.000-nya dan harus masuk ke neraka selamanya. Samsin memberikan kontraknya. Wulju menandatanganinya. 정말 괜찮겠어? 허무하지 않아요. Dia bersyukur masih ada cara untuk menyelamatkan Kang Be. Samsin mengatakan dia adalah orang yang paling berharga bagi Wulju. Kang Be harus memperbaiki hubungannya dengan Wulju agar dia bisa membantunya menutup penglihatan spiritualnya. Kang Be mengatakan tolong cabut kontrak ini. Dia tidak masalah hidup seperti ini. Kang Be tidak bisa membiarkan Wulju ke neraka tanpa bisa bereinkarnasi. Samsin memberitahu dia tidak bisa merubahnya. Kang Be datang ke kedai. Dia memberitahu tadi Samsin datang ke supermarket dan dirinya sudah membaca kontraknya. Kang Be tidak mau dia ke neraka. Dia mengajaknya mencari cara yang lain. Dia akan melakukan apapun untuk membantunya. Wulju memberitahu tugasnya adalah membantunya menyelesaikan target 100.000. Kemudian dia minta Kang Be untuk merahasiakan kontraknya dari Gui dan Yombujang. Gui datang, kemudian mereka berdua membeli telur bersama. Di belakang mereka berdiri seorang wanita. Dia memanggil Gui putra mahkota. Guys, part 3 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.